Ya, hello guys. Ini dia salah satu set Nintendo yang udah saya tunggu-tunggu banget nih sejak diumumkan di awal tahun ini sama Lego. Ya, seperti yang kalian tahu sendiri ya, channel Geek Gaek ini kan pertama saya buat karena kecintaan saya sama game retro. Akan tetapi di antara begitu banyak game retro ya, saya jujur tuh memiliki soft spot yang lebih dalam sama game-game handheld dari Nintendo, Sega, sampai Sony. Ya, salah satu alasannya adalah karena saya dulu kan kerap berpindah tempat tinggal ya, sehingga sulit bagi saya untuk memainkan game-game konsol. Tambahan lagi, kehidupan saya yang cukup sibuk dengan sekolah, bekerja, membuat saya tuh ya agak kesulitan waktu untuk mendedikasikan waktu khusus gitu bermain game di konsol maupun PC secara optimal. Nah, di sana nih saya jadi mencintai game-game handheld yang waktu mainnya bagi saya lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja seperti di atas ranjang sebelum saya tidur misalnya. Nah, itu juga alasannya saya rela beli Lego set ini di waktu launching dan bukannya nunggu beberapa bulan sampai setnya biasanya terdiskon. Mungkin sedikit sejarah ya soal Game Boy ya. Mesin temuan dari Gunpei Yokoi ini sebenarnya tuh evolusi yang masuk akal dari lini sejarah gaming Nintendo. Sebelum Nintendo menciptakan Famicom atau yang mungkin orang-orang sekarang lebih kenal dengan nama NES, sebenarnya hit pertama mereka di dunia video game itu malahan mesin mainan handheld LCD yang namanya Game and Watch. Karena susah diucapkan, maka anak-anak di era 90-an dulu tuh mengubahnya jadi kata Gamebot yang melekat sampai sekarang ini. Hampir 10 tahun ya sejak Game Watch itu pertama kali diciptakan sama Yokoi, sang kreator itu memutuskan untuk mengevolusinya lebih lanjut dan lahirlah Game Boy di tahun 1989. Nah, Game Boy ini tuh bukan merupakan handheld pertama yang memiliki sistem cartridge, tapi ia tuh yang paling sukses angka penjualannya. Kalau digabungin sama Game Boy Color yang bisa dibilang kayak revisiannya, itu Game Boy itu terjual lebih dari 100 juta unit. Nah, itu angka jauh-jauh di atas tiga kompetitor terdekatnya, Sega dengan Game Gear, Turbo Express, dan Atari Lynx. Kalau ketiganya digabungin aja, jumlah penjualan mereka tuh tidak sampai seperlimanya Game Boy. Ya, jadi mengingat betapa sukses luar biasanya Game Boy itu, saya jadi sih nggak heran kalau Lego tuh memutuskan untuk menciptakan model replikanya. Ini setahu saya adalah model replika ketiga yang diciptakan Lego untuk alat-alat video game ya, maksud saya ya. Yang pertama tuh kesuksesan mereka tuh kalau nggak salah mereka mulai dengan NES, Nintendo Entertainment System. Kemudian habis itu mereka coba lagi dengan Atari yang 2600, tapi yang Atari itu agak kurang sukses. Dan yang terakhir adalah yang ini, Game Boy ini. Saya berharap sih kedepannya, karena saya juga fanboynya Sega, saya berharap lain kali mereka mau membuat Sega Genesis. Cuma ya sekali lagi, saya nggak heran Lego memutuskan mau menciptakan model replika Game Boy ini, karena pasti udah ada bejibun anak yang lahir di tahun 1980-an dan 1990-an sekarang udah tumbuh dewasa dan ingin bernostalgia merakit Game Boy dari kepingan Lego. Nah, hal pertama yang ingin saya angkat di sini adalah jumlah pieces di dalam set ini ya. Jumlahnya relatif sedikit aja. Model yang 72046 ini cuma memiliki 421 pieces saja dan bisa dibangun dengan sangat-sangat mudah. Build ini saya bangun sendiri tanpa bantuan dari istri saya sama sekali, dan kendati pengalaman saya tuh jauh dari istri saya dalam membangun Lego ini, saya sama sekali nggak menemukan kesulitan kok membangunnya. Saya bahkan selesaikan seluruh build ini sendirian dalam kurun waktu di bawah 2 jam. Nah, sebagaimana kebanyakan set yang ditujukan untuk adult, ya set ini tuh lebih berfungsi sebagai set display ketimbang set untuk dimainkan. Bukan berarti Lego nggak mengikutkan part-part yang membuat kustomisasi di sini unik. Karena selain model handheldnya sendiri, set ini tuh juga mengajak kamu bangun dua cartridge yang cukup ikonik untuk Game Boy, Super Mario Land dan The Legend of Zelda Link's Awakening. Apakah keduanya tuh merupakan cartridge yang ini dalam tanda kutip ya paling ikonik kah untuk Game Boy? Ya enggak, jelas enggak. Ketimbang keduanya nih, saya yakin kalau kalian pernah main Game Boy dulu, saya tahulah, pasti semua orang tahu juga nih bahwa yang paling mendefinisikan sistem Game Boy itu sebenarnya ya Tetris 1
dan satu lagi ya pasti Pokemon. Tapi ya udahlah ya, karena kedua game itu tuh bukan IP langsungnya Nintendo. Kalau Tetris itu kan miliknya Tetris Company, Pokemon juga miliknya The Pokemon Company. Jadi mungkin Lego nggak mau tambah pusing mencari lisensi tambahan, nanti malah harga set ini yang udah termasuk agak mahal, nanti tambah melambung tinggi lagi. Untuk display modelnya sendiri, menurut saya replikanya udah hampir 1:1 dengan Game Boy yang original. Saya kebetulan nggak punya Game Boy yang DMG ini, tapi saya sudah lihat beberapa video orang komparasi dan ukurannya benar-benar hampir sama persis. Ya hampir seperti NES set Lego yang kemarin dibikin, juga ukurannya bisa dibilang hampir 90-95% dari ukuran yang asli. Bicara soal harga set ini, saya udah sempat sebutkan ya bahwa harganya tuh ada di range 60 US dollar dalam review Lego Mini Arcade saya yang sebelumnya ini. Memang kalau dibandingkan dengan model itu, harga set ini lebih mahal, tapi saya tetap merasa value yang ditawarkan ada. Salah satu kelebihan utama set ini adalah bagaimana semua bagian dari Game Boy-nya menggunakan printed pieces. Iya, nggak ada stiker yang perlu kamu rekatkan sama sekali selama membangun model Game Boy-nya. Nah, hal ini sangat saya apresiasi ya, karena kan ya tahu sendiri Lego kan selalu obral stiker. Cuman tetap ada 2 stiker yang perlu ditempelkan untuk cartridge gamenya sendiri, yaitu Super Mario Land-nya sama Link's Awakening-nya. Tapi untuk yang ini saya bisa memaklumi dan memahami lah tindakan Lego. Loh, kenapa kok saya memahami stiker padahal biasanya saya selalu komplain? Ya karena ingat-ingat lagi coba, cartridge Game Boy yang asli juga pakai stiker. Jadi bisa dibilang untuk ini yang dilakukan Lego itu justru paying homage to the real product gitu. Terus 2 fitur yang saya cukup suka di sini itu yang pertama ada pada tombol di dalam Game Boy ini itu bisa ditekan. Jadi baik di pad-nya maupun tombol A dan B-nya bisa ditekan. Kemudian karena elemen select start-nya digunakan pakai semacam rubber, biasanya buat ban. Kalau untuk set-set Lego yang lain itu juga kenyal-kenyal dan bisa dipencet-pencet. Juga untuk power on off-nya bisa digeser kanan kiri. Untuk bagian rotasi volumenya juga bisa diputar wheel-nya. Jadi benar-benar untuk tactile feel-nya itu benar-benar mirip dengan Game Boy yang asli. Dan itu benar-benar saya apresiasi sekali. Terus dia juga memiliki tambahan yang unik, dan ini pertama kali saya lihat dari set-set Lego yang pernah saya beli selama ini, baru ini yang pakai, yaitu semacam screen hologram. Dimana tahu kan screen yang kalau kalian gerak-gerakin itu tuh gambarnya di tengahnya itu bisa bergerak-gerak. Ya saya nggak tahu namanya apa, saya sebut aja screen hologram. Di sini Lego tidak tanggung-tanggung, dia mengikutkan tiga screen hologram, satu untuk layar boot up dari Game Boy yang tulisan Nintendo-nya turun, satu lagi adalah untuk game Super Mario Land, dan satu lagi untuk Link's Awakening. Jadi secara overall bagaimana pendapat saya mengenai set ini? Nah, jujur aja saya sangat suka. Di antara begitu banyak set yang dirilis Lego di tahun ini, saya jujur aja nggak banyak yang tertarik. Bahkan yang saya tertarik pun setelah saya lihat hasilnya, saya jadi nggak tertarik. Contohnya kayak Lego Arkham Asylum, saya tadinya sudah excited banget pengen beli, begitu lihat reveal-nya, wah jelek, mengecewakan, saya nggak jadi beli. Akhirnya yang benar-benar saya tertarik cuma 4. Yang pertama Lego Mario Kart yang sudah saya ambil. Kemudian Lego Game Boy ini, Lego Mini Arcade, dan satu lagi Lego Going Merry. Yang saya berhasil dapatkan 3, saya suka banget semuanya. Cuman Lego Going Merry yang saya belum dapat karena susah banget itu barang dicari di sini. Jadi anyway, karena itu semua mampu memenuhi ekspektasi saya, itu tuh sebenarnya membuktikan bahwa Lego kalau benar-benar mau nih masih bisa kok menciptakan pengalaman building yang menurut saya itu masih sulit untuk disamai sama para kompetitornya. Bukan berarti mereka nggak bisa, tapi so far proses build memang Lego tuh sepertinya masih unggulan.
Nah, cuman tinggal harganya aja nih, sama obral stikernya aja yang dikurangi dong Lego. Ya, please. So, that's all for today's review. I'll see you in my next build. Dan see ya!